konten apa yang berpotensi viral di tahun 2026. Oke, jadi pada video kali ini gue bakalan nanya AI, yaitu ChatGPT secara langsung, konten apa sih yang berpotensi viral di tahun 2026 sekarang ya. Kan sekarang ini baru tanggal 6 ya teman-teman, 6 Januari. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita tanya ChatGPT-nya secara langsung ya. Video ini gue bikin ya senatural mungkin dan minim editing ya teman-teman. Jadi gue mau mengedukasi, barangkali bisa jadi referensi untuk kalian ya teman-teman. Oke, langsung aja kita tanya 10 konten atau 5 konten yang berpotensi viral di tahun 2026 ini apa ya. Oke, langsung kita tanya aja, langsung kita ketik aja ya teman-teman, yang berpotensi viral dan bertahan jangka panjang di tahun 2026. Kita bikin videonya apa adanya ya teman-teman, tanpa ada rekayasa sama sekali. Kita langsung tanya dan barangkali bisa jadi referensi untuk kalian ya. Oke, ini udah muncul. Untuk yang pertama langsung kita bacain aja teman-teman. 10 konten yang berpotensi viral dan tahan jangka panjang di tahun 2026. Yang pertama AI vs real life, eksperimen nyata ya teman-teman. Contoh, AI bilang hidup hemat tapi gue praktekin 7 hari. AI nyuruh gue diem, diet murah, hasilnya gimana? Kenapa tahan lama? AI makin gede, orang selalu penasaran mana yang beneran works. Ini yang pertama ya teman-teman, yaitu konten AI versus real life. Jadi kayak perbandingan, misal AI nyuruh lu hidup hemat, gue praktekin gitu 7 hari, terus kehidupan nyata lu gitu. Itu perbandingan ya teman-teman. Intinya AI versus manusia asli atau versus lu asli ya teman-teman. Oke, sekarang kita bahas yang kedua. Ini ada cerita pendek plus twist gelap 1-3 menit. Format awal tenang, tengah aneh, ending bikin mikir, merinding. Gue juga nggak ngerti ya, ini kita baca apa adanya aja ya. Contoh, dia tiap malam dengar suara ketawa, ternyata dari HP sendiri. Ini nggak nyambung sih waktu itu, tapi ya lanjut, itu tetap kita baca aja teman-teman ya. Jadi yang kedua itu cerita pendek dan plot twist yang gelap ya. Durasi videonya 1-3 menit. Ini rekomendasi ChatGPT ya. Awal tentang, terus tengahnya agak aneh, kata ini isi video ya, endingnya bikin mikir atau merinding. Dan contohnya, dia tiap malam denger suara ketawa tapi dari HP-nya sendiri, terdengar garing ya. Tapi ya udahlah, kita baca lagi ya. Dengan dikasih pin di sini sama dia, ini evergreen horror dan twist nggak pernah mati gitu ya. Ya, kalau kalian mau bikin konten kayak gini ya, coba kalian pelajari lebih dalam lagi ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga, fakta kecil tapi ngena. Ini konten fakta ya, bukan fakta basi kata dia. Contoh, kenapa lu capek padahal nggak apa-apain gitu. Jadi kayak motivasi, tapi gimana ya, judulnya itu kenapa lu capek padahal nggak apa-ngapain. Itu kayak konten mendorong seseorang biar lebih, biar tahu fakta kehidupan nyata itu seperti apa gitu. Terus ada alasan kenapa orang miskin susah kaya, bukan motivasi palsu, itu dalam kurungnya. Di pinnya melihat orang save dan share konten kayak gini. Emang gue lihat sih banyak sih konten-konten kayak gini, kayak misal kenapa hidup lu diem di situ aja, muter di situ aja. Emang banyak sih ini konten fakta, tapi fakta kayak lebih tentang kehidupan gitu teman-teman. Oke, lanjut di nomor 4, ada POV jujur tanpa filter. Ini gimana nih maksudnya? Kalian sekalian baca juga ya. Bukan sok motivator. Contoh, gue gagal bikin konten 2 tahun, ini kesalahan paling goblok gue. Terus ada lagi judulnya, kenapa kebanyakan channel mati di 500 view. Dikasih pin kejujuran, trust, terus long term audience. Jadi
konten ini konten jujur ya teman-teman, bukan motivasi atau bukan sok motivator gitu. Ini contohnya dia udah ngasih, kayak misal lu ngasih judul nih, gue gagal bikin konten 2 tahun, ini kesalahan paling goblok gue. Jadi kan seolah-olah ini masih masuk akal sih. Jadi seolah-olah kayak apa ya, kayak orang tuh penasaran ya, ini orang konten 2 tahun, ini kesalahan paling goblok gue gitu. Jadi apa itu kesalahannya gitu kan. Jadi orang kan berpikir di situ ketika melihat thumbnail video kita atau judul dari video kita itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini nomor 5, hewan plus dubbing tapi konsepnya dewasa. Ini gimana maksudnya, bukan bocah. Dan dia langsung ngasih contoh ya, singa capek jadi alpa gitu, kucing nyindir hidup manusia, burung ngomong soal utang atau kerajaan. Oh, burung ngomong soal hutang dan kerjaan, sorry. Ini nyambung sama channel sebelumnya, tinggal dinaikin levelnya. Oh ya, jadi gue pernah bikin channel jadi hewan dubbing, tapi ya kayak waktu gue sempat bikin channel sih, ini cerita sedikit ya. Sempat bikin channel gue itu dubbing hewan, jadi si apa kayak podcast gitu, hostnya itu King Kong, dan gue wawancarain beberapa hewan-hewan yang ada di alam liar gitu teman-teman. Jadi kayak endingnya lucu gitu. Jadi kayak si King Kong nanya nih, misal King Kong nanya singa nih, di alam liar itu gimana sih hidupannya, kayak gitulah pokoknya ya. Ini juga bisa jadi contoh ya buat bisa jadi ide kreatif ya. Kalau kalian mau bikin, bisa kalian pelajari lebih dalam lagi. Ini nomor 5, ini hewan plus dubbing tapi konsepnya dewasa. Untuk konsep kalian bisa sesuaikan sendiri ya teman-teman. Dan di sini dikasih pin sama dia, ini nyambung sama channel lo sebelumnya, tinggal dinaikin levelnya. Oke. Lanjut kita ke nomor 6, mini dokumenter 60 sampai 180 detik. Emang ini sedikit aneh ya, ChatGPT ini harusnya kan 60 detik ya, 60 detik aja ya teman-teman, karena emang short itu kan maksimal 60 detik ya teman-teman. Oke, tapi kita tetap kita ambil sisi positifnya aja dan ide-ide yang dia berikan gitu. Kalau untuk yang gak jelasnya nggak usah kita dengerin ya. Oke, topiknya di sini profesi aneh, orang biasa, hidup luar biasa. Terus ada lagi tempat kecil tapi cerita gede. Dan dia ngasih contoh, penjaga malam ini nggak pernah pulang sebelum subuh. Jadi kayak dokumenter gitu teman-teman. Untuk pinnya di sini dikasih short dokumentari, naik terus di algoritma. Untuk kalian yang percaya nggak percaya, kalian cari aja tuh kayak topik-topik kayak gini nih, ini lagi naik nggak di algoritma kan gitu ya. Oke, jadi ini nomor 6 ini mini dokumenter ya teman-teman. Jadi kalian jadi seorang dokumenter tapi yang versi light lagi itu istilahnya. Oke, lanjut ke nomor 7. Di nomor 7 ada reaksi jujur tanpa lebay, bukan teriak. Contoh ini dia ngasih contoh ya, reaksi ke video gagal, terus reaksi ke iklan aneh, reaksi ke komentar netizen. Terus dikasih pin sama dia, orang capek sama fake reaction. Jadi ini reaction ya teman-teman. Jadi kita bukannya teriak-teriak itu, maksud dia contohnya itu reaksi kita ke video yang gagal, kayak misal video orang yang gagal terus kita reaksiin kayak gimana. Pokoknya reaction ya teman-teman. Ini masih worth it di tahun 2026 ini teman-teman. Oke, lanjut ke nomor 8 biar videonya juga nggak kelamaan ya. Nomor 8 ada cerita atau urban legend versi singkat, format 30 sampai 90 detik. Kalau untuk durasi kalian gak usah ngikutin dia ya, kalian bisa tentuin sendiri. Fokus ke satu kejadian, bukan sejarah panjang. Contoh, kenapa bus malam ini nggak boleh berhenti di kilometer sekian. Jadi urban legend, oh ini konten abadi teman-teman. Emang sih kalau kayak konten-konten urban legend atau tema horor kayak gini nggak ada matinya ya teman-teman. Jadi orang terus penasaran ya teman-teman. Kalian juga bisa menggabungkan kayak misal dari fakta-fakta dari youtuber lain, terus kalian revisi ulang videonya dan kalian tambahin narasi di situ, kalian edit, itu bisa ya teman-teman. Jadi ini konten abadi teman-teman. Kalau horor itu emang temanya nggak ada matinya ya teman-teman. Oke, nomor 9 ada eksperimen sosial mini aman dan jujur. Contoh, ngomong baik ke orang asing, nanya pertanyaan absurd tapi sopan, tes reaksi orang ke hal kecil.
Ini eksperimen sosial mini, jadi kalian jadi kayak modelnya kayak prankster gitu ya. Jadi kalian merekam diri kalian terus nanya orang, terus ngetes orang gitu ya teman-teman. Kayak misal tes reaksi orang, misal duit lu jatuh nih terus dikasih nggak sama dia gitu. Misal nih lu jalan terus ada orang di belakang lo dan duit lo sengaja lu jatuhin, reaksi orang itu seperti apa, mungkin seperti itu ya maksudnya dia. Selama human dan real selalu ditonton, ini kata ChatGPT ya teman-teman. Oke, nomor 10, tanya jawab lo sama AI direkam layar. Loh kok dia bisa tahu ya gue ngerekam layar? Gue gak ngasih tahu dia lo, dia tahu lo gue lagi ngerekam layar. Sorry, ini apa ya maksud gue bertanya-tanya di sini. Gue gak ngerti, dia tahu apa konten yang sedang gue jalanin sekarang ini temen-temen, padahal gue lagi bikin video gabut aja ya. Ini yang sempat lo bahas dan ini bagus format, lo nanya ya jawab, lo komentarin, bantah dan praktekin. Contoh konten apa yang bakal mati 2026, konten channel gue nggak naik-naik, ini masih jarang, bisa jadi ciri khas channel lo. Dia bisa tahu ya apa yang sedang gue lakukan di HP gue. Izin apa yang gue kasih ke dia, gue bertanya-tanya di sini semua. Oke nih, dia ngasih arahan gitu ya, rumus biar tahan lama. Kalau mau awet, jangan ikut tren joget, jangan bergantung sound viral, fokus ke cerita, insight dan emosi. Kalau lu mau, gue bisa nih, ini dia ngasih solusi kita. Pilihin satu konsep yang cocok sama gaya lu, atau bikin 30 konten harian, atau bikin skrip plus hook 3 detik, bikin format tanya jawab lo AI sekali jadi, tinggal bilang fokusin gue ke nomor, maksudnya itu nomor berapa gitu, kita pilih. Oke teman-teman, jadi itu adalah jawaban AI ChatGPT ya teman-teman untuk pertanyaan kita kali ini. Next di pertanyaan-pertanyaan berikutnya komen di bawah ya. Jadi video ini gue bikin apa adanya, apa adanya beginilah, jadi nggak ada yang gue tambahin dan gue kurangin ya. Untuk jawaban-jawaban gue yang kurang bagus mungkin bisa kalian kritik di komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.